Sufox Chit Chat with Suara Usuk. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Feby. Dan di episode kali ini kita bakal bincang-bincang mungkin suatu yang lebih deep ya daripada biasanya tentang bullying. Nah, di mana kita hari ini bakal bincang tentang korban psikologis yang terkena bullying. Mungkin untuk lebih jelas lagi nanti aku ditemani sama Bapak Teddy nih dari MBIT. Ya. Mungkin boleh Pak diperkenalkan diri dan MBIT-nya. Kami MBIT itu kerap melakukan terapi, holistik terapi kepada pasien kanker, autoimun, penyakit kronis, dan mental health. Jadi korban bullying masuk ke ranah kami. Oke. Kalau Bapaknya mungkin boleh perkenalkan dirinya? Saya Direktur Utama MBIT. Saya domisili di Jakarta, tetapi kami sering melakukan kegiatan di Medan. Jadi saya pulang balik Jakarta Medan. Oke. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga udah pada kepo ya kan? Ya. Nah, Bapak mungkin di awalnya ini boleh tahu nggak bentuk-bentuk apa aja sih bullying ini? Oke. Pertanyaan bagus ya. Jadi selama ini kita hanya tahu bullying itu hanya fisik dan verbal. Ada dua contoh bullying yang seringkali dilupakan ya, Pak. Yang ketiga, tadi udah dua ya. Yang ketiga itu adalah cyberbullying. Jadi ketika misalnya kita dalam sebuah grup WhatsApp, ada seseorang kita bully dia di WhatsApp, itu cyberbullying. Atau kita buat meme, kita buat wajah teman kita foto, kemudian kita ketawain gitu, kita jadiin status, that's cyberbullying juga. Nah, yang keempat, ini yang sering kali terlupakan juga. Misalnya di kampus atau di sekolah nih ya, ada satu teman kita, guru menyuruh murid-muridnya buat grup, kita nggak mau ngajak dia. Nah, jadi semua buat grup, dia sendirian tersisa. Nah, itu juga kondisi bullying. Itu termasuk bullying ya? Ya. Kalau yang tadi cyber itu mungkin lebih ke online ya Pak? Ya, sesuatu yang berkaitan dengan sosial media gitu-gitu ya? Iya. Nah, mungkin mengapa bullying itu sering dianggap hal sepele, padahal bisa kayak berdampak besar kan kepada korban gitu Pak? Betul. Bullying kita anggap sepele karena subjektif. Maksudnya gini, beberapa kondisi bullying terhadap seseorang, nggak apa-apa. Tetapi terhadap orang lain, membuat orang itu bunuh diri. Nah, di lapangan kami banyak temu kasus, dia korban bullying tetapi nggak berdampak dia. Tetapi ada banyak juga yang korban bullying dulu, mereka melakukan self-harm, bahkan ada yang bunuh diri. Begitu, karena subjektif ya. Bahkan kasus sekarang kan ada yang baru maraknya itu bullying. Betul. Apalagi sebenarnya kalau yang di kelas-kelas gitu, itu sebenarnya aku pernah rasain juga kan Pak. Kayak di kelas kayak nggak ada teman gitu. Apalagi pas bagi-bagi kelompok gitu kan. Kayak, iya aku sama siapa ini? Nah, betul, kayak itu gitu. dia. Nah, kadang-kala orang tua hanya ngecek, anak gue nggak apa-apa nih, nggak ada luka, berarti dia aman di sekolah. Belum tentu. Ketika nilai-nilainya bagus misalnya, tetapi di sekolah dia tidak punya teman, nah ini seringkali lepas dari radar orang tua. Iya, betul sih. Baru aku mau nanya Pak, ketika seorang mengalami bullying, itu sebenarnya apa yang terjadi apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan sih? Pertanyaan bagus nih ya. Jadi kenapa bullying ini membekas? Karena ketika kasus bullying, ketika seseorang dibully, itu bukan hanya bawah sadarnya, tetapi amigdala, sistem di otaknya juga menjadi sensitif. Nah, batang otaknya pun itu yang bereaksi, limbik sistemnya itu juga menjadi aktif. Jadi bullying ini kita bisa lihat nih dampaknya, orang yang pernah dibully cenderung dia akan menjadi pembuli nanti. Kenapa sekarang belum? Karena dia belum punya power yang lebih. Karena dia mungkin belum punya kekuasaan yang lebih. Tetapi once dia punya kekuasaan, dia akan meneruskan tekanan. Dia akan membalas dendam, quote and quote. Nah, jadi sebenarnya ada 3 faktor dalam bullying. Korban bullying, pelaku bullying, dan masyarakat atau orang yang menyaksikan bullying tapi membiarkan.
ketiganya ini sebenarnya sakit mental. Oh, berarti tiga-tiganya itu juga sakit Tiga-tiganya. mental. Jadi ketika Feby ngelihat temennya dibullying, oh biasa, oh biarin aja. Nah, Feby juga berperan tuh. Nah, pelaku bullying kami sering, jadi kalau saya konselor, jadi kalau kami berkonsentrasi tidak hanya di korban bullying, tapi di pelaku bullying. Ketika kita telusuri, biasanya anak ini tertekan di rumah. Mungkin punya orang tua yang kurang kondusif situasinya, jadi ketika dia di kampus, di sekolah, dia meneruskan tekanan. Oh, berarti itu sama nggak sih Pak sama film Joker? Ya, Film Joker yang dia awalnya baik, tapi karena dia terus sakiti. wah luar biasa nih ya, Itu- mahasiswa ini luar biasa. Betul, itu contoh yang sangat real. Joker itu sebenarnya dia baik, tetapi yang membuat dia seperti itu siapa? Community, masyarakat kita. Gitu sih, salah satu contohnya ya Pak. Gitu. Baru kenapa korban ini itu terus menempel di pikirannya atau kejahatan-kejahatan orang yang bully dia itu Pak? Nah, jadi kita ngomong korban bullying nih ya. Ya. Korban bullying itu seperti saya bilang tadi, secara ilmiah ini masuk PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi bisa mengalami nightmare, tidur kebayang-bayang, atau dia flashback. Kemudian uniknya korban bullying ini seringkali tidak sadar dampak bullying. Misalnya nih, saya ketemu ada sebuah kasus dia melukai tangannya nih, Feby, melukai tangannya dan percobaan suicide. Ketika kita telusuri, ternyata dia korban bullying dari SMP. Sekarang anak itu kuliah. Nah, dia sendiri tidak tahu bahwa, tidak sadar bahwa dia yang sekarang ini itu sebenarnya terbentuk dari Di SMP. kasus bullying itu. Oh, gitu. Jadi dia melukai, waktu dia melukai tangannya, dia bilang dasar jelek, goblok. Oh, berarti korban itu cenderung menyalahkan diri sendiri juga Betul, ya. betul. Baru Pak, bagaimana bullying ini bisa mengubah pandangannya terhadap dirinya sendiri gitu Nah, sih? jadi gini, ketika dibully, pengaruhnya ya, dampaknya itu, Feb, jadi seseorang menjadi insecure pertama. Insecure, jadi dia melihat kondisi lingkungannya itu, dia merasa terancam. Even ketika mereka berada di lingkungan yang baik, tetap mereka nggak akan bisa percaya gitu. Mereka merasa terancam. Dan kemudian harga diri mereka, nilai perspektif diri mereka menjadi jatuh. Jadi, wah aku ini memang jelek, aku ini memang pantas dibully. Nah seperti itu kebawa tuh. Jadi perlu pendampingan, perlu dia menyelesaikan, berdamai dengan dirinya. Iya. Baru dari korban bullying ini Pak, kayak mana sih mereka di kehidupan sosialnya gitu setelah mengalami bullying? Nah, jadi gini, kalau cara kita melihat, oh ini orang korban bullying adalah yang pertama dia cenderung mengisolasi diri. Nah, kemudian cenderung yang tadi merasa terancam. Kemudian biasanya dia orang yang bergaul menjadi membatasi pergaulan dia nih. Lalu dia akan negative thinking terhadap orang, kehilangan kepercayaan diri. Nah, ini dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa dan ini yang sering dilupakan yang tadi saya bilang tuh Web. Jadi ketika korban bullying menempati strata sosial yang tinggi, dia punya power misalnya di kantor, dia akan cenderung menindas bawahannya. Oh, kayak gitu ya Pak. Mungkin baru kita sebagai teman ya kan Pak, atau kita keluarga, apa yang harus kita lakukan untuk korban-korban bullying ini? Nah, ini juga pertanyaan bagus sekali. Jadi, apa yang kita bisa bantu? Dengarkan mereka waktu mereka curhat. Ini pertolongan pertama yang sangat efektif. Karena mereka sangat terancam tuh. Jadi, ketika ada satu orang yang mau mendengarkan korban bullying, benar-benar tulus ya mendengarkan, maka perspektif mereka mulai akan diperbaiki tuh. Jadi, oh ternyata ada orang yang bisa paham sama gue nih, paham sama aku nih. Nah, dari titik itu, healing akan bisa terjadi. Tetapi kalau ketika dia ngomong, ketika dia curhat,
teman Feby misalnya, Feby bilang, itu lu gitu aja. Wah, dia langsung semakin nggak trust terhadap siapapun. Atau ketika mereka curhat, kita santai-santai, kita nggak mau dengerin. Nah, dia akan bilang, oh berarti gue ini aneh ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau kita pay attention, benar-benar mendengarkan, maka pintu kesembuhan itu akan terbuka lebar. Berarti hanya itu penting sebenarnya. dengerin. Betul. Baru jangan dijudge. Betul. Apalagi jangan dibanding-bandingin masalahnya. Itu ini penting. Anak-anak muda zaman sekarang, kalau ada temannya seperti itu, tutup mulut, buka telinga kalian benar-benar. Pahami mereka. Oke. Mungkin dari Bapak ada nggak mungkin satu kalimat ini untuk para korban bullying supaya mereka bisa fight gitu. Ya. Nah, bagi anak muda, anak sekolah atau mahasiswa yang merasa dibully, jadi cari pertolongan. Ini bukan sesuatu yang biasa, ini sebuah bentuk kriminalitas. Jadi cari pertolongan itu yang pertama, atau melapor ke otoritas yang di atas. Ya, karena apa? Jangan sampai ini berujung ke suicide atau hal-hal yang akan kita sesali selama-lamanya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku tanyakan ke Bapak ya. Dan betul sangat informatif. Dan gimana kita sebagai teman keluarga harus betul-betul mendengarkan mereka. Dan juga tapi yang penting itu luka itu bukan akhir dari cerita, tapi Betul. harus fight ya teman-teman semuanya. Mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Mungkin Bapak ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, cukup. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!